Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur pada Tuhan. Pagi hari ini kita masih dapat dipertemukan kembali satu sama lain dalam kondisi kesehatan yang baik, cuaca yang baik. Pada pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang senantiasa ada beserta dengan kami, memenuhi segala apa yang kami perlu, dan senantiasa menguatkan kami yang lemah. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau bukan Tuhan yang jauh dari setiap kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang senantiasa ada mendengar setiap seruan hati kami. Pagi hari ini kami mau datang Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu. Kami mau menemukan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Mari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau datang pada Tuhan.
jauh dari kami Tuhan, Kau besertaku, Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Pagi hari ini kami mau bersyukur padamu, sebab Engkau senantiasa ada bersama kami. Engkau tak pernah jauh dari setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau mendengar setiap teriakan minta tolong kami. Engkau mendengar setiap doa kami. Dan kami bersyukur karena Engkau yang menjadi penghibur dari setiap hati kami. Pagi hari ini kami mau menyiapkan hati kami untuk datang padamu, untuk memuji, memuliakan namamu, untuk bersorak-sorai kepadamu. Dan kami semua jemaatmu yang telah siap, semuanya katakan amin. Haleluya. Saudara bersemangat pagi hari ini, berikan salam pada saudara kanan kiri. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Haleluya. Sebab Tuhan senantiasa bergerak dalam setiap kehidupan kita, bergerak di dalam setiap hidup kita, di dalam hati kita. Ada gerakan Allah di sini. Ada gerakan Allah di sini. Di tubuh lingkaran
dalam setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita, sebab hati kita rindu untuk senantiasa datang pada Tuhan.
bagimu Tuhan, Kau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang menggerakkan setiap hidup kami Tuhan. Engkau yang memulihkan setiap hati kami, memberkati hidup kami. Engkau senantiasa hadir dalam hidup kami. Oleh karena itu kami mau senantiasa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah segenap puji-pujian, syukur, penyembahan kami Engkau layakkan sebagai wujud dari setiap pujian syukur atas pengorbanan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas berkat-Mu yang boleh kami rasakan. Dan pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Berkati setiap hati kami, lembutkan setiap hati kami yang keras Tuhan. Biarlah hati kami seperti tanah yang baik. Setiap benih firman-Mu boleh bertumbuh di dalam setiap kehidupan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap yang Dia sampaikan berasal dari Engkau, dan biarlah setiap kami jemaat-Mu yang telah siap untuk menerima firman-Mu semuanya boleh katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan hari ini bisa kembali bersama dengan Bapak Ibu dan saudara sekalian, bisa berkumpul memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan kita percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Dan marilah kita siapkan hati untuk menerima firman. Firman yang akan memimpin. Firman yang hanya akan memberikan yang terbaik dan menuntun kita kepada kebenaran. Karena itu siapkan hati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian pagi ini untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan. Pagi ini saudara, saya masih akan menyelesaikan pembahasan firman Tuhan yang sudah saya sampaikan beberapa minggu ini, yang kita lihat dari Efesus pasal 5 mulai ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Dan pagi ini saya ingin memberi fokus kepada ayat yang ke-16. Dan tema firman Tuhan pagi ini adalah perjuangkan hari-harimu. Demikian pembacaan Alkitab dari surat Efesus pasal yang ke-5 mulai ayat 15 sampai ayat 16. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di lingkungan kita, masyarakat Jawa misalnya, tentu Bapak Ibu seringkali bertemu dengan pembahasan mengenai waktu. Tentang yang disebut dengan hari yang baik, hari yang buruk, atau hari yang bagus, atau mungkin hari yang tidak bagus. Kalau mau punya hajatan, siapa yang masih mikir hari baik, oh ini hari buruk. Ya, toh? Masih ada di lingkungan kita untuk membicarakan itu. Ya, ini tradisi yang memang sudah berkembang dalam masyarakat Jawa sejak Sultan Agung.
berbicara tentang hari baik, ya, menentukan. Biasanya hari yang tidak bagus itu kalau misalnya orang punya hajatan di hari di mana orang tuanya meninggal, atau orang membuka ladang, membuka sawah di hari di mana orang tuanya. Ya, ada pemahaman-pemahaman yang seperti itu di dalam masyarakat kita, sehingga kalau orang melakukan aktivitas atau membuat hajatan itu hari yang tidak bagus, hari yang saudara, terlepas daripada persoalan harinya itu adalah hari yang tidak baik atau hari itu hari baik, di balik itu sebenarnya ada pesan. Kalau saya mencoba untuk memperluas cara kita memahami tradisi masyarakat kita, misalnya dalam hari-hari di mana orang tua meninggal adalah lebih baik kalau orang itu melakukan perenungan misalnya. Nah, tidak usahlah punya yang lain-lain dulu hajatan. Mungkin itu pesan yang ingin disampaikan. Sehingga kemudian di hari-hari di mana orang yang seharusnya mengenang, ya harusnya orang memberikan semacam waktu untuk berefleksi, mengingat, sehingga kemudian tradisi ini dikembangkan. Hanya kemudian orang melihat dalam tradisi kita bahwa gampangnya ada hari buruk, ada hari baik gitu ya dalam tradisi itu. Nah, sebenarnya persoalannya saudara bukan persoalan hari baik atau hari buruk ya. Karena kita juga sebenarnya bisa menangkap pesan yang seperti tadi saya ungkapkan. Namun dalam masyarakat kita sudah tertanam bahwa hari itu sendiri, kalau disebut hari itu disebut hari buruk, ya buruk gitu. Atau yang baik, ya baik. Terlepas seperti apa, tapi orang memahami bahwa hari itu ya hari buruk, hari ini hari baik. Sehingga kemudian orang memikirkan hal-hal yang seperti itu. Walaupun mungkin pesan penting yang kita sebenarnya ingin disampaikan dari orang tua kita adalah hal-hal seperti tadi. Nah, saudara, gagasan tentang hari buruk, hari baik ini rupanya juga muncul di dalam Alkitab. Muncul di dalam Alkitab. Hadir di dalam Alkitab. Minimal di dalam bagian ayat yang kita baca tadi. Kalau di dalam tradisi masyarakat kita, kejahatan, keburukan itu ada pada hari yang disebut tadi itu. Nah, di dalam Alkitab ini muncul juga sebuah pemahaman tentang hari-hari yang jahat. Kalau saudara membaca ayat yang ke-16 tadi. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud oleh Paulus di balik nasihat ayat 16 yang bersinggungan atau berkaitan dengan istilah hari-hari yang jahat itu. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan di dalam pembacaan surat Efesus ini dan mencoba untuk melihat apa makna di balik hari-hari yang jahat ini, apakah persis seperti makna yang ada di dalam lingkungan masyarakat kita atau tidak, maka kita dapat melihat bahwa gagasan tentang hari-hari yang jahat yang nanti di dalamnya kemudian Paulus menyampaikan sebuah pesan, nasihat yang perlu untuk kita renungkan di dalam cara bagaimana kita memaknai hari-hari kita dan membuat hari-hari kita menjadi lebih baik. Maka di dalam ayat 16 itu kita menemukan bahwa sebenarnya istilah hari-hari yang jahat itu tidak sama persis dengan apa yang kita pahami dalam tradisi kita. Misalnya disebut tanggal ini harinya hari yang tidak baik, ini tanggal yang tidak baik. Tentu masyarakat kita memahami bahwa memang tanggal itu tanggal tidak baik. Tapi istilah hari-hari yang jahat di dalam ayat 16 ini sebenarnya menunjuk kepada kondisi atau keadaan hari-hari yang oleh sebab tertentu
membawa kepada sebuah keadaan yang disebut jahat atau buruk. Jadi harinya sendiri tidak buruk, harinya sendiri tidak jahat, harinya ya biasa. Tetapi ada sebuah kekuatan di dalam masa di mana Rasul Paulus melayani jemaat di Efesus itu, atau menyampaikan surat kepada jemaat di Efesus itu, yang membuat setiap hari atau lingkungan atau masa atau situasi kehidupan mereka menjadi jahat. Jadi hari-hari yang jahat ini berkaitan dengan kondisi, keadaan, situasi yang membuat hari-hari itu begitu buruk, begitu jahat, digunakan di dalam bahasa Rasul Paulus. Kalau mau kita bandingkan misalnya konteks kehidupan kita sekarang ini, ya, di mana virus COVID-19 ini hadir, di mana virus COVID-19 ini merambah, sehingga kemudian membuat kita itu merasa takut, dan situasi kehidupan kita ini menjadi sebuah kehidupan yang buruk. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau ditanya hari-hari kita hari-hari ini seperti apa? Kondisinya buruk. Mereka yang kena dengan virus COVID, varian Omikron lagi banyak, mulai naik. Kita membayangkan bahwa situasi hari-hari kita ini mengerikan, menakutkan. Nah, kurang lebih Rasul Paulus menggambarkan apa yang terjadi itu seperti kita ini. Hari-harimu itu jahat, hari-harimu itu buruk, kondisimu itu sesuatu yang tidak baik, karena oleh sebab merebaknya virus COVID membuat situasi hari di mana kita beraktivitas itu menjadi sebuah situasi hari-hari yang menakutkan. Kita takut berpergian kemana-mana. Kita akhirnya mulai merasa khawatir ketika kita harus ada di dalam sebuah situasi. Ini kondisi yang digambarkan kurang lebih oleh Rasul Paulus. Walaupun tidak sama persis, tapi kurang lebih penggunaan istilah hari-hari yang jahat itu ada di dalam pemahaman seperti ini. Hanya bedanya adalah bahwa jika kondisi kita hari ini karena virus COVID, di sana itu atau pada waktu itu berkaitan dengan situasi kebiasaan perilaku orang-orang di kota Efesus yang membawa kehidupan umat Tuhan itu ada di dalam sebuah bahaya. Nah, menyikapi tentang hari-hari yang buruk itulah, di dalam kondisi seperti itu kemudian Paulus menyampaikan di dalam surat Efesus ini, khususnya di dalam ayat 15 dan ayat 16. Apa yang kemudian perlu disikapi menghadapi hari-hari yang jahat itu? Paulus kemudian menggunakan istilah pergunakanlah waktu. Nah, kata pergunakan itu memiliki arti adanya sebuah ajakan, nasihat yang Paulus sampaikan kepada jemaat agar jemaat sungguh-sungguh mampu mengambil situasi, menguasai situasi itu, membebaskan hari-hari mereka dari kehidupan pengaruh lingkungan yang jahat itu. Ketika dikatakan pergunakanlah waktu karena hari-hari ini adalah jahat, Paulus kemudian menasihatkan kepada jemaat agar mereka mampu dengan sepenuh hati berusaha untuk menguasai waktu, situasi, momentum, setiap kesempatan untuk membebaskan diri mereka dari hal-hal yang jahat. Jadi kata pergunakanlah itu memiliki arti di mana jemaat diminta untuk dapat membebaskan diri mereka dari situasi yang jahat, mengeluarkan diri mereka, menyelamatkan diri mereka. Bahkan bahasa yang kurang lebih sama dapat kita pahami seperti apa yang Yesus lakukan, menebus, mengambil kembali waktu-waktu itu.
sehingga pengaruh yang jahat tidak menguasai mereka. Sebaliknya, mereka mampu membebaskan diri mereka dari kondisi, situasi, musim kehidupan yang jahat itu. Jadi secara keseluruhan, saudara, Paulus sebenarnya ingin menasihatkan kepada jemaat di Efesus bahwa sebenarnya kualitas kehidupan yang baik atau sebuah kehidupan yang lebih baik itu akan dapat mereka nikmati ketika mereka mau peduli. Mereka mau memperjuangkan kehidupan mereka sebagai anak-anak terang untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik. Karena ketika mereka mampu untuk melakukan, untuk membangun kehidupan mereka sebagai anak terang, mereka bisa meminimalisir keburukan. Karena zamannya itu zaman yang tidak baik, situasinya situasi yang tidak baik. Paulus minta mereka merebut setiap waktu, mengambil setiap waktu, membebaskan setiap waktu, sehingga menjadi waktu-waktu yang memiliki kualitas yang baik. Mereka tidak terjerat, mereka tidak terkuasai, mereka tidak dirusak oleh keadaan, situasi yang menghancurkan kehidupan mereka. Saudara, dari kaitan dan penyampaian Rasul Paulus di dalam ayat 16 ini, saya ajak saudara untuk kemudian merefleksikan ayat-ayat ini dalam kehidupan kita. Bagaimana sih sebenarnya kita memperjuangkan hari-hari kita, sehingga hari-hari kita itu adalah hari-hari yang lebih baik. Bagaimana kemudian kita bisa membangun sebuah kualitas kehidupan hari-hari yang dari kesehari adalah kualitas kehidupan yang lebih baik, yang lebih membangun, yang tidak menghancurkan, yang tidak membuat kita terjerat kepada sebuah kondisi kehidupan yang merusak diri kita. Hari baik itu bukan persoalan hari apa. Hari baik adalah persoalan bagaimana engkau membangunnya. Jadi kalau orang kemudian lebih mempercayai hari baik, oke lah, setiap orang punya alasannya masing-masing. Dan kita tidak perlu untuk kemudian meributkannya. Tetapi kalau kita ditanya sebenarnya, dan kita mau melihat bagaimana sebenarnya firman Tuhan mencoba memberitahu bagaimana seharusnya kita dapat membangun sebuah kualitas kehidupan hari-hari baik. Nah, ada 3 dasar, ada 3 hal yang kita bisa angkat dari pemahaman kita atas ayat-ayat ini. Yang pertama, saudara, kehidupan yang baik dalam arti kehidupan yang di dalamnya hari-harinya itu adalah hari-hari yang semakin baik, adalah kehidupan yang bergantung kepada sejauh mana kita memberi perhatian pada hidup dan situasi kita. Atau dengan kata lain, baik buruknya kehidupan sangat tergantung bagaimana kita memberi perhatian kepada hidup itu, kepada situasi itu. Paulus merasa penting mengajak jemaat untuk melihat hal ini. Makanya dalam ayat 15 dan ayat 16, perintah pertama yang Rasul Paulus tegaskan adalah perhatikan bagaimana kamu hidup. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Sejauh mana kita memberi perhatian kepada hidup itu, kepada situasi, kepada kondisi kita, sejauh itulah kebaikan demi kebaikan akan kita nikmati. Jadi baik buruknya hari bukan karena apa yang terjadi di hari ini, tapi bagaimana kemudian perhatian kita untuk membangun hari-hari yang kita jalani. Sehingga kita tidak terpenjara, kita tidak terintimidasi
oleh hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi dalam diri kita. Sebaliknya Alkitab katakan, perhatikan bagaimana kamu hidup. Nah, nasihat yang pertama yang sudah kita bahas adalah janganlah menjadi orang yang bodoh, janganlah menjadi orang yang bebal, tapi jadi orang yang arif. Dan yang kedua, ayat 16 yang kita lihat hari ini, dan pergunakanlah waktu, atau perjuangkan waktu, tebuslah waktu, jadikan itu milikmu. Pergunakan waktu. Kenapa? Situasimu jahat. Sementara itu Paulus ingin katakan, jangan sampai kamu dirusak oleh situasi itu. Rebutlah hari itu. Nah, di sini kan persoalan perhatian menjadi penting. Harinya boleh jahat, situasinya boleh tidak baik, karena kita tidak bisa selalu mengontrol hidup kita. Tetapi engkau bisa untuk mempertahankan kualitas kebaikan di dalam hidup. Nah, kalau begitu, persoalannya ada di mana? Persoalannya ada pada diri kita. Nasihat Paulus itu ingin menegaskan, kamu punya peluang, punya potensi untuk tidak terjerat kepada jahatnya hari-hari ini. Engkau punya keputusan untuk membawa hidupmu tetap pada kualitas yang baik, atau masuk kepada kondisi kehidupan yang tidak baik. Pergunakan waktu. Pergunakan waktu. Karena hari-hari ini adalah jahat. Manfaatkan waktu. Tebus waktu itu. Kuasai waktu itu. Jadi perhatian kita pada hidup dan situasi kita sangat menentukan bagaimana kualitas kehidupan kita hari-hari ini. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Cara kita membawa diri, cara kita menata hidup, bagaimana kita memahami hidup, itu faktor-faktor penting bagaimana kita membangun hari-hari kita yang baik. Tentu kita tidak bisa menguasai semua waktu, semua keadaan, karena ada faktor-faktor lain yang juga menentukan. Seperti sekarang, situasi pandemik, situasi COVID, hari-harinya jahat. Tapi kita pada akhirnya diberi oleh Tuhan keleluasaan gimana menghadapi situasi ini. Akhirnya kan tergantung kepada kita. Situasinya buruk, nah bagaimana kamu? Situasinya seperti ini, bagaimana kamu? Kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Seperti apa kondisi yang harus kita jalani? Bagaimana model kehidupan yang harus kita perhatikan? Itu turut menentukan seperti apa kualitas kehidupan kita. Di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan, bagaimana kondisi kehidupan sangat ditentukan oleh diri kita. Sangat ditentukan bagaimana kita memperhatikan hidup kita. Ini nasihat Paulus yang pertama, yang di dalamnya kemudian bisa kita refleksikan dengan baik, bahwa kualitas kehidupan yang baik sangat bergantung kepada sejauh mana perhatian itu kita berikan kepada hidup dan situasi hidup. Jadi jangan kemudian kita menyalahkan orang lain. Sebaliknya kita juga tidak perlu harus terintimidasi oleh keadaan kita. Karena kita juga diberi tanggung jawab, diberi kebebasan untuk dapat menata hidup kita. Dan perintah Tuhan, lewat Rasul Paulus katakan, kalau ingin hidupmu baik, kualitas hidupmu baik, sekalipun kondisi hidup kita itu buruk, jahat, tidak baik, Paulus katakan, pergunakan waktu. Tebus setiap waktu. Raih, kuasai setiap waktu itu. Pergunakan setiap momen, pergunakan setiap kesempatan, perhatikan setiap momen, perhatikan setiap kesempatan. Itu yang pertama. Bahwa kehidupan yang baik sangat bergantung kepada sejauh mana kita memberi perhatian pada hidup kita. Perhatian kita kepada hidup dan situasi kita menentukan kualitas kebaikan di hari-hari yang kita jalani. Yang kedua, saudara,
kehidupan yang baik itu sangat ditentukan oleh sejauh mana kualitas kebaikan itu kita pahami. Nah, kalau tadi persoalan memperhatikan, maka yang kedua, titik beratnya bahwa kualitas kehidupan hari-hari yang baik yang kita jalani itu ditentukan kepada kualitas kebaikan yang kita pahami dan hidupi. Definisi kebaikan itu kayak apa? Seperti itulah nanti kita akan menerjemahkannya. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita sebut baik tentu berdasarkan apa yang kita definisikan. Yang saudara ngerti baik itu kayak apa? Ya seperti itu. Nah, kalau pemahaman kita tentang yang baik itu masih kurang, maka kita perlu belajar. Oh, ternyata pemahaman yang baik menurut saya itu tidak membuat saya bahagia. Ya saya perlu belajar. Karena yang kita hidupi itu yang kita pahami. Ya toh. Kita menjalani apa yang kita pahami kan. Menurut kita baik itu yang kita lakukan. Menurut kita benar itu yang kita kerjakan. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menikmati sesuatu yang baik? Maka kita perlu melihat. Kalau kemudian kita menghadapi sebuah kehidupan yang belum menurut kita baik, atau kita perlu juga melihat pemahaman kita tentang kebaikan. Oh ya, saya harus belajar kalau begitu. Oh ya, saya harus kemudian membangun sebuah pemahaman yang lebih baik lagi. Kalau ternyata kebaikan yang saya pahami selama ini belum bisa membuat saya bahagia, atau membuat saya menikmati kesungguhan apa yang saya ingin nikmati itu, maka kita perlu belajar memahami kembali dan kemudian menghidupinya. Ketika Paulus berkata, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Paulus ingin tegaskan, kalau kamu anak terang, maka kuasailah setiap momen hidupmu di dalam kualitas terangmu. Kualitas terangmu. Nah, kalau kemudian kita mencoba menjabarkan ini sebagai cara membangun kehidupan yang baik, maka kualitas kebaikan seperti apa yang mau saya raih, yang mau saya nikmati? Nah, kita harus kemudian memahaminya dulu. Seperti apa kebaikannya? Kalau kita ingin memperjuangkan hari-hari yang baik, hari-hari yang baik yang kayak apa? Kalau itu yang kita pahami, maka kemudian langkah berikutnya harus kita hidupi. Karena tidak mungkin kita akan menikmati kebaikan sementara kita hanya sekedar berimajinasi tentang kebaikan, tapi kita tidak pernah memasuki hal-hal kebaikan itu, menjalani hal-hal kebaikan itu. Misalnya kita memahami tentang sesuatu yang baik itu adalah dengan mengerjakan sesuatu. Baik itu adalah kalau saya melakukan ini. Tapi kita tidak pernah melakukan itu. Ya, kita tidak akan pernah menikmati sesuatu yang baik itu. Kehidupan hari-hari yang baik yang kita jalani itu ditentukan oleh kualitas yang kita pahami dan kita hidup. Ini sejalan dengan nasihat Rasul Paulus dalam ayat 16 ini. Pergunakan waktu, rebutlah waktu, kuasai waktu, karena kamu punya kualitas itu untuk melepaskan dirimu dari masa, situasi, keadaan yang jahat. Kamu bisa menikmati sesuatu yang lebih baik. Kamu bisa kemudian menarik dirimu, membebaskan dirimu, menebus dirimu dari sesuatu yang tidak baik itu. Karena apa? Karena kamu punya kualitas kebaikan, yaitu kehidupan anak-anak terang. Jadi yang kedua, saudara, kehidupan yang baik atau kehidupan hari-hari yang baik itu akan sangat ditentukan sejauh mana kualitas kebaikan itu kita pahami dan kita hidupi. Inilah arti kata mempergunakan, menebus, menguasai, mengambil alih. Gimana caranya?
Karena kita punya kualitas. Kalau di dalam surat Efesus, kualitas kehidupan anak-anak terang. Makanya kalau saudara baca pasal 5 ini, perikop ini, ya, judulnya di dalam bagian ayat ini adalah kehidupan anak-anak terang. Dan yang terakhir, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Bukan sekedar memperhatikan, bukan sekedar memahami dan kemudian menghidupinya, tetapi terus memperjuangkannya. Nah, hidup itu adalah perjuangan. Ya memang benar. Hidup itu perjuangan. Kalau Rasul Paulus katakan situasimu jahat, ya perjuangkan itu. Jangan sampai kejahatan merontokkanmu. Jangan sampai kejahatan, keburukan situasi hidupmu menghancurkan. Perjuang. Kehidupan yang baik adalah wujud dari perjuangan untuk merebut setiap momentum, merebut setiap kesempatan. Sehingga pengaruh-pengaruh kejahatan, pengaruh-pengaruh keburukan yang ada di sekitar kita itu dapat diminimalisir karena kita memperjuangkan. Nah, di sini memang kemudian faktor penting dari diri kita itu perlu untuk terus kita bangkitkan semangat. Kita sudah memperhatikan, kita sudah memahami dan menjalaninya, dan terus memperjuangkannya. Artinya tidak sekali langsung dapat. Apalagi situasi kita ya berubah, turun naik terus memperjuangkan. Sampai kapan berjuangnya? Sampai Tuhan kembali. Berjuang terus sampai Tuhan kembali. Memang hidup itu pada akhirnya harus begitu. Tantangannya sudah selesai. Kok ada terus? Ya itulah hidup. Kok ada terus? Ya itulah hidup. Kalau kita ingin memperjuangkan hari-hari kita baik, menikmati hari-hari kita terus memperjuangkan. Kita tidak pernah tahu perubahan situasi hidup itu dapat mengubah, dapat mengganggu, dapat mengintervensi yang baik, kemudian jadi tidak baik. Seperti saudara kerja baik-baik, tiba-tiba muncul musim COVID. Siapa yang pernah menduga? Lagi kerja enak-enak, lagi bisnisnya bagus, lagi usahanya bagus, tiba-tiba COVID, rontok. Lagi happy-happy, sehat-sehat, tiba-tiba kena COVID. Kita tidak tahu situasi itu. Nah, disinilah kemudian kita terus belajar dari nasihat Rasul Paulus bahwa setiap momen, setiap kesempatan adalah setiap momen dan kesempatan yang perlu kita rebut untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Setiap momen dan setiap kesempatan adalah sesuatu yang perlu kita bebaskan sehingga tidak dikuasai oleh hal-hal yang buruk, oleh hal-hal yang jahat, walaupun faktanya itu ada. Nah, karena faktanya sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat itu ada, maka hidup ini adalah perjuangan. Berusaha untuk mengambil kembali, berusaha untuk menguasai kembali setiap hari-hari kita. Jadi kalau saudara mulai terganggu hari-harimu dengan sesuatu yang jahat, rebut kembali. Ada yang berusaha merusak damai sejahtera hatimu, rebut kembali. Jangan sampai itu merusak. Jangan sampai itu menghancurkan. Ada yang mau merebut damai sejahteramu, rebut kembali. Inilah artinya kita mempergunakan hari-hari kita yang baik. Saudara dapat melakukan itu untuk dirimu, lakukan itu juga untuk diri orang lain. Ketika orang lain tidak mampu menghadapi hari-harinya dan mereka hampir jatuh, hampir hancur oleh situasi, rebut. Bagaimana kemudian kita bisa berperan dan membawa kehidupan mereka yang tidak lagi dapat merasakan kebaikan hari-hari yang mereka jalani. Kita rebut kembali, kita ajak kembali, kita semangati kembali agar mereka juga dapat keluar terbebas, ditebus kembali, dibeli kembali kebaikan-kebaikan itu, dan mereka tidak dihancurkan
oleh situasi kehidupan yang jahat. Mari kita perjuangkan hari-hari kita, sehingga hari-hari kita itu adalah hari-hari yang semaksimal mungkin, adalah hari-hari yang dapat membawa kita menikmati kebaikan demi kebaikan. Itu bergantung kepada perhatian, itu bergantung kepada pemahaman, dan itu bergantung kepada perjuangan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Saudara merasa diberkati? Amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang boleh senantiasa menguatkan kita dan mengajarkan kita untuk mempergunakan waktu dengan baik. Semuanya oleh karena kasih setia Tuhan. Mari kami undang Bapak Ibu untuk kami. Kasih setiamu lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang Engkau nyatakan lebih dalam dari lautan.
firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami kembali Tuhan untuk menghargai setiap waktu, setiap kesempatan yang Tuhan berikan, untuk mempergunakan waktu dengan baik. Sebab kami percaya Engkau yang senantiasa menguatkan, memampukan setiap kami untuk menghadapi kehidupan kami, menghadapi hari-hari kami yang jahat Tuhan. Kami percaya kasih setia-Mu senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Biarlah hamba-Mu boleh berhenti berbicara Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Namun kami percaya firman-Mu Tuhan telah tertanam di dalam setiap hati kami. Firman-Mu telah menguatkan kami kembali, membangkitkan kami kembali Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman bagi setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Semuanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah setiap apa yang kami berikan menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah Raya Minggu 6 Februari, ibadah seperti biasa pukul 9 nanti ibadah awal bulan ya, jadi disertai perjamuan kudus. Nanti yang memimpin pujian nanti Ibu Tari,
dan untuk singernya nanti Mbak Sarah. Petugas LCD nanti Mbak Vita, dan untuk cek studionya Mbak Eva. Musik seperti biasa, dan untuk asernya nanti Ibu Prihati. Itu saja, dan kita juga mengucap syukur pada Tuhan sebab minggu lalu kita sudah membayar kontrakan gereja ya sebesar 12 juta. Semuanya oleh berkat karena kasih Tuhan dan berkat bantuan Bapak Ibu Saudara semuanya. Walaupun sebagian masih kekurangannya masih ditutup dengan dana pembangunan gereja. Namun kita patut mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah turut membantu dalam pembayaran kota gereja. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati dan membalas kebaikan Bapak Ibu Saudara. Mari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang menolong sehingga setiap program-program pelayanan kami dapat berjalan dengan baik. Kegiatan bakti sosial dapat berjalan dengan baik, dan biaya untuk mengotak gereja Tuhan juga sudah cukupkan, sehingga segalanya boleh kami nikmati. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang menyertai dan memberkati, dan biarkanlah kesukaan, kesetiaan kami untuk melayani-Mu senantiasa Engkau tanam dalam hati kami, dan senantiasa berbuah di dalam hidup kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang dengan setia, dengan keikhlasan, dengan hati yang sungguh mengerjakan itu semua dengan penuh kerelaan. Tuhan membalas hidup mereka berlipat kali ganda, memberkati hidup rumah tangga, memberkati usaha dan pekerjaan mereka, memberkati setiap pendidikan anak-anak mereka di sekolah, memberkati masa depan mereka semua sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin hari-hari ini ada di dalam kelemahan. Tuhan kiranya menolong mereka. Kami berdoa juga buat Michael. Tuhan kiranya terus pulihkan kesehatannya, supaya Michael tetap sehat, tetap kuat di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan kiranya menyertai proses perobatan. Tuhan juga yang memberkati, sehingga segala sesuatunya yang dikerjakan semua boleh baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Michael. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami semua. Dan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang lain yang mungkin tidak dapat kami sebutkan, yang mengalami keadaan sakit, lemah, tak berdaya. Tuhan tolong pulihkan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan juga dinyatakan atas mereka semua. Kekuatan dari Tuhan menjadi bagian atas hidup kami. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa buat setiap kegiatan kami di minggu ini, setiap usaha pekerjaan kami, Engkau kiranya memberkati rencana-rencana anak-anak-Mu, dan setiap kegiatan yang mereka sudah rancangkan,
Tuhan kiranya memberkati, segalanya berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Turunkanlah berkat-Mu atas kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, pulanglah, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, membimbing, menuntun kita hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.